Shalom, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, adalah baik untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Hari demi hari kita lewati, kasih setia Tuhan terus kita alami dan kita nikmati. Kasih setianya itu telah sempurna dan digenapi lewat kebangkitannya. Karena itu, biarlah hidup kita terus berubah oleh kebangkitan Kristus. Seperti tema di minggu ini, marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bangkit berdiri, kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 362, Aku milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam Paskah bagi kamu sekalian, kasih karunia-Nya menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca mazmur secara berbalasan dari Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita merespon dengan menyanyi dari Mazmur 150. Haleluya, bersyukur, puji
kebesarannya dimaklumi semesta. Mari tiup sangkakala. Mari kita berdiri, kita mendengarkan dasatita atau ke-10 firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan bersinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Lihatlah fajar menyala. Silakan duduk. Mari kita merendahkan hati kita, mengakui segala dosa-dosa kita. Dalam kesadaran diri akan keterbatasan kita sebagai manusia, marilah mengakui bahwa betapa seringnya kita masih hidup dalam dosa, pikiran, tutur kata, dan perbuatan masih belum merupakan kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita masih sering mengeraskan hati sehingga kurang menghayati kebangkitan Kristus yang sesungguhnya berkuasa mengubahkan. Dengan rendah hati, marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yesaya pasal 43 ayat 11 sampai 12b. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang terus menuntun kita dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Mari kita mendoakan persembahan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala kebaikan Tuhan yang terus kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah bahwa saat ini kami diberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang telah kami berikan ini, sekiranya boleh berbau harum di hadapan Tuhan, boleh dipergunakan dengan baik untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare. Bagi berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada masing-masing kami ya Allah, Tuhan kiranya memberkati, kami boleh mempergunakan dengan baik, dan biarlah di dalam kehidupan ini kami senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Kasih. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kubur, telah Kau bangkit, kuasa
Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pembacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 42. Bacaan yang kedua dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai 8. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di minggu pagi hari ini. Di dalam penyembahan kami, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu hadir dimanapun kami berada. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Beginilah bunyi firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dari Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah,
kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Salam kepada ketujuh jemaat. Firman Tuhan berkata, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mendengarkan Injil Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada minggu pagi hari ini, yaitu berubah oleh kebangkitan Kristus. Berubah oleh kebangkitan Kristus. Baatuna popembali kamalimbangunanna Kristu. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pengkhotbah pernah berkata demikian, "Jika orang yang membencimu menutup pintu dan jendela berkat-Mu, maka Tuhan sanggup menjebol atap untuk mencurahkan berkat bagimu." Saudara, Tuhan punya 1001 cara untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Salah satunya adalah dengan cara menempatkan orang yang tepat pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat pula. Contohnya, seperti Tuhan menempatkan Raja Kores untuk memulangkan umat Israel dari tempat pembuangan. Lalu Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir, ternyata untuk menolong saudara-saudaranya dari bencana kelaparan. Cara ini pula yang Tuhan lakukan dalam pelayanan para rasul, seperti yang dikisahkan dalam bacaan utama kita hari ini. Saat para rasul diperhadapkan
ke Mahkamah Agung untuk diinterogasi. Mereka tetap memberitakan Injil dan memilih untuk taat kepada Yesus daripada taat kepada manusia. Hal inilah yang membuat para imam semakin berang dan ingin membunuh Petrus bersama dengan rasul-rasul lainnya. Di tengah-tengah ancaman itu, Allah menempatkan Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati oleh banyak orang. Ia mengajak tua-tua Yahudi untuk tidak terlalu merisaukan apa yang dilakukan oleh para murid-murid itu. Menurut Gamaliel, waktulah yang akan memurnikan segalanya. Jika apa yang dilakukan oleh para rasul itu berasal dari manusia, maka itu pasti akan segera lenyap dengan sendirinya. Seperti yang telah dilakukan oleh Teudas dan Yudas. Mereka adalah orang Galilea yang tewas dibunuh dan seluruh pengikutnya tercerai-berai lalu lenyap. Karena yang mereka lakukan adalah pekerjaan manusia. Sebaliknya, jika itu adalah pekerjaan Allah, maka manusia tidak akan bisa melenyapkannya. Jangan sampai berbalik bahwa ternyata para imamlah yang telah melawan Allah. Saudara, Allah menempatkan Gamaliel di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat pula. Akhirnya para rasul tidak jadi dibunuh. Mereka hanya menerima pukulan di depan umum, tetapi tidak sampai dibunuh. Biar waktu yang menjawab apakah para rasul itu memang utusan dari Mesias sejati atau Mesias palsu. Tetapi reaksi dari para rasul begitu mengagumkan. Mereka penuh sukacita, bukan saja karena Tuhan telah meluputkan mereka dari maut, tetapi karena mereka dinilai layak menerima penghinaan oleh karena nama Yesus. Di saat dipermalukan pun mereka mengingat Yesus Kristus. Bukankah Yesus juga pernah dipermalukan? Saudara, mungkin engkau juga pernah dipermalukan karena engkau melakukan kebenaran. Jangan takut, karena Yesus juga pernah dipermalukan demi melakukan kebenaran. Pada akhirnya kebenaran pasti menang. Amin. Para rasul sadar bahwa Tuhan sedang mengizinkan mereka mengalami apa yang Kristus pernah alami. Kristus pernah dipermalukan, pernah disiksa, bahkan pernah mati. Tetapi kemudian dia bangkit dan mendapat tempat yang mulia bersama dengan Bapa di sorga. Jikalau Kristus tidak bangkit, mungkinkah ada sukacita di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti saat ini? Kebangkitan Kristus adalah alasan mengapa para murid tanpa letih terus memberitakan Injil. Karena Kristus bangkit,
maka berita Injil itu tidak bisa dimatikan dan terus menyebar ke seluruh dunia. Tema kita hari ini berkata, berubah oleh kebangkitan Kristus. Pertanyaannya, apa yang harus berubah dengan kebangkitan Kristus? Apa ratu parelu diubah ulendui kamalim bangunan na Kristus? Apa yang harus berubah? Yang pertama, ketakutan berubah menjadi sukacita, dan keberanian para murid Yesus untuk terus pergi memberitakan Injil. Kedua, keraguan Thomas akan kebangkitan Yesus akhirnya menjadi sirna sama sekali. Keraguan berubah menjadi keyakinan yang sungguh dengan pernyataan pengakuan iman Thomas yang sangat terkenal, yaitu "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketiga, meskipun banyak tantangan, banyak ancaman yang kita hadapi sampai hari ini, jangan pernah kita berhenti memberitakan Injil. Kita percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendirian dalam memberitakan Injil. Amin. Karena itu ingat, Roh Kudus akan terus memperlengkapi dan menguatkan kita dalam bersaksi. Mari merespon kebangkitan Yesus dengan mengubah hidup kita ke arah yang dikehendaki Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersaat teduh. Bapa di sorga, ini kami anak-anak-Mu. Kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami diajar oleh firman-Mu hari ini, supaya hidup kami berubah oleh kebangkitan Kristus. Mungkin yang tadinya kami adalah seorang penakut, tapi dengan kebangkitan Kristus kami memperoleh keberanian dan sukacita untuk pergi memberitakan firman-Mu. Mungkin yang tadinya kami adalah seorang yang ragu-ragu, bimbang seperti Thomas, tetapi setelah kebangkitan-Mu, hidup kami berubah menjadi pribadi yang punya keyakinan yang sungguh, pergi bersaksi akan kebangkitan Kristus. Mampukanlah kami supaya kami dapat mengubah hidup kami ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah kepadamu di minggu pagi ini. Meskipun kami beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami terus merasakan lawatan dan penyertaan Tuhan. Firman-Mu yang telah kedengaran bagi kami semua, kami diingatkan oleh firman-Mu untuk berubah dengan kebangkitan Kristus.
Kami tidak lagi takut, tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi bimbang, tapi kami berubah menjadi pribadi yang berani, yang punya iman, keyakinan yang sungguh-sungguh, dan siap untuk bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bahwa Kristus telah bangkit. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga jemaat-Mu yang sakit di dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba, Esra Rimbawan, Ibu Matilda Kalak Batok, Ibu Agnes Melati, Ibu Heni Sempa, Bapak Guntuada, Ibu Agustina Payung, Bapak Martin Ambasalu, Ibu Alfrida Membala, Ibu Maria Rupka, anak kekasih Juin Indrianika, Ibu Erni Anderson di Makassar, dan yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi Tuhan tahu kondisi dan keberadaan mereka. Pilihlah mereka Tuhan, angkat sakit penyakit mereka, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Warga jemaat yang sudah tua dalam lanjut usia, Ibu Suka, Bapak Arante Salu, Ibu Maria Sara, Ibu Ludia Tasik, Tuhan selalu menopang mereka di dalam menjalani masa tuanya. Warga jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, Engkau berkati mereka semua, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkanlah mereka untuk selalu datang bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati pelayanan kami sepanjang minggu ini dalam ibadah rumah tangga dan ibadah di masing-masing OIG. Tuhan memberkati semua keluarga yang akan diberikan pelayanan, dan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengangkat tanggung jawab pelayanan. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, pekerja kebun, dan semua pribadi yang Tuhan pakai di tengah-tengah pelayanan di jemaat ini. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya kami tetap kuat, sabar, dan setia mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami hamba-hamba-Mu. Berkati kelanjutan pembangunan gedung pelayanan dan pastori 2. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati pembangunan di tengah-tengah jemaat ini. Gerakkanlah hati kami Tuhan, supaya kami sebagai warga jemaat dapat turut mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yakinkan kami, ketika kami mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan, maka kami tidak akan pernah berkekurangan, namun berkat-berkat Tuhan akan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Karena apa yang kami miliki, kami pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua warga jemaat-Mu, lindungi kami dari pandemi COVID-19. Pandemi ini belum berakhir, karena itu biarlah Tuhan kami selalu menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, dan kami terus berdoa biarlah Tuhan melindungi kami dari semua sumber sakit penyakit, dan kami aman, kami terlindungi di dalam kuasa dan kasih Allah. Pemerintah bangsa dan negara kami, Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka dapat mengendalikan pandemi COVID-19 ini, dan mereka boleh memimpin kami, memerintah kami sebagai wakil Allah yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syafaat yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Saudara-saudara, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah sebagai saksi Kristus lewat sikap hidup yang benar. Berubahlah ke arah yang dikehendaki Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menutup ibadah kita menyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, "Kami perlu Kau Tuhan." Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri,
perlu Kau Tuhan. Selamat bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikianlah ibadah kita di minggu pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang seminggu ke depan ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.